Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syukur yang banyak. Pagi hari ini kita dikumpulkan dalam satu majelis yang luar biasa ya. Sebab kita sedang membicarakan satu persoalan yang moga-moga akan menggugah kesadaran kita tentang hak kita sebagai mukmin muslim, tentang posisi kita sebagai mukmin dan muslim. Ini sangat penting sekali. Banyak orang yang tidak tahu posisinya, tidak tahu haknya, apalagi sampai menuntut haknya. Ini perkara yang besar, momentum yang baik, dan kita jangan berhenti hanya dengan tablik akbar. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepadanya, maka kita pupuk kesadaran kita jelaskan posisi kita sebagai mukmin, dan kita akan tuntut hak kita kepada siapapun yang melakukan kedzaliman terhadap hak iman dan hak kaum mukminin dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, supaya kita tidak selalu bingung diombang-ambingkan oleh satu bentuk peraturan yang kita sendiri tidak menguasai peraturan itu, kita perlu mempunyai satu landasan berpikir yang jelas. Kita perlu mempunyai satu pegangan yang jelas. Untuk itu saya akan memulai dengan mengingatkan kepada diri saya dan ikhwan-ikhwan sekalian satu potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ini ayat yang pertama. Orang-orang kafir, baik musyrik maupun ahli kitab, mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian. Kalimatnya yuqatilunakum, memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Moga-moga Allah tidak memberi kemampuan kepada mereka. Ini supaya kita tidak bingung ya. Ini pegangan dasar. Kemudian tentang banyaknya aturan yang kemudian secara sepihak diklaim oleh pembuat aturan, bahwa peraturan itu baik undang-undang dasar maupun undang-undang maupun kitab undang-undang maupun revisi undang-undang atau rencana yang lain, supaya kita punya pegangan ayolah ikhwah, bahwa apa yang mereka sebut sebagai undang-undang dasar atau undang-undang dan diklaim sebagai satu bentuk perjanjian, itu apabila urusannya dengan orang beriman tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah dari ayat 8, 9, 10. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa wa iyyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun." Kita jangan bingung ya ikhwah, dibingungkan oleh mereka, sebab memang para ahli sihir, tukang hipnotis itu sebelum mengambil sesuatu dari sasarannya dibuat bingung dulu.
dibuat bingung. Kita jangan bingung. Ya. Jelas sekali di sini. Kaifa, bagaimana ada perjanjian antara orang musyrik kafir ahli kitab dengan orang beriman? Di sini orang musyrik. Dan jika mereka berkuasa atas kalian, mereka tidak memelihara perjanjian di dalam urusan kalian. Mereka mengharapkan atau mencari keridhaan kalian dengan mulut mereka. Saya biasanya pakai lesan ya ikhwan, karena itu halus ya. Tapi orang musyrik kalau ada kalimat yang lebih buruk dari itu, kita akan pakai kalimat itu yang lebih buruk dengan mulut mereka ya. Wa ta'ba qulubuhum, tapi di dalam hati mereka menolak. Dan sebagian besar dari mereka itu fasik ya. Fasik yang menjurus kepada kekafiran tentunya dalam hati. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu adalah seburuk-buruk perkara ya. Kalau saya menerjemahkan begitu, jadi buruk semua. Mulai dari mereka membuat undang-undang yang sudah ada, sampai rencana mereka untuk merevisi undang-undang, dan seluruh prosesnya itu merupakan sa'amakan yang malum. Itu perkara buruk ya. Itu kegiatan buruk, bukan kegiatan yang baik ya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak menjaga apabila urusannya dengan seorang mukmin, mereka tidak menjaga perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu orang-orang yang melebihi batas. Jangan bingung gila. Mau 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam, diusulkan 30 kali 24 jam, semuanya tidak akan pernah dijalankan kalau itu fi mu'minin, urusannya dengan urusan orang. Kemudian ada perang. Kalimatnya kalimat perang. Perang ini bukan kita yang memulai, bukan orang beriman yang memulai. Perang ini ditawarkan oleh Amerika lebih dahulu. Tadi sudah disinggung sedikit, yaitu bahwa perang melawan teror ini dimulai oleh Bush ya, George Walker Bush Junior. Kalau Evan mau memperdalam, ada satu buku bagus, judulnya Dinasti Bush, Dinasti Saud, tulisan Craig Unger, sudah diterjemahkan oleh penerbit Diwan. Oh, itu bagus sekali. Di sini saya akan sebutkan sedikit statement perang dari Bush Junior. Pada tanggal 16 September 2011 ya, 5 hari setelah peristiwa 11 September yang berbarokah, di Camp David, Presiden George W. Bush menggunakan frase perang terhadap terorisme dalam sebuah komentar yang kontroversial ketika ia berkata, perang salib ini, yaitu perang melawan terorisme, akan memakan waktu yang cukup lama. Bush kemudian meminta maaf atas pernyataan ini karena konotasi negatif istilah perang salib bagi umat Islam. Kata perang salib tidak digunakan lagi. Pada tanggal 20 September 2011, 2001, setelah pernyataan yang pertama tadi 4 hari kemudian, Bush menyatakan bahwa perang melawan teror kita, perang melawan teror kita, bahasa dia, our GWOB ya,
Global War on Terrorism, ya Pak Zakia. Perang melawan teror kita dimulai dengan Al-Qaeda, tetapi tidak berakhir di sana. Coba. Perang ini tidak akan berakhir sampai setiap kelompok teroris dari jangkauan global telah ditemukan, dihentikan, dan dikalahkan. Coba bayangkan. Dia tidak mengatakan sampai kapan akan tercapai. Menarik sekali ya, ya. Kemudian dalam satu buku, silahkan nanti dibaca, Social Science Against Terrorism. Ini merupakan satu kumpulan tulisan para ahli di RAND Corporation. RAND Corporation itu katanya satu lembaga non-profit yang tidak mengharapkan keuntungan. Dia memasok informasi dan rekomendasi kepada pemerintah Amerika untuk banyak urusan. Tapi pada satu dekade terakhir ini urusannya urusan terorisme yang paling banyak. Diedit oleh Paul K. Davis, sudah diterjemahkan kalau tidak salah, tapi mungkin bukan penerbitan resmi. Buku ini pernah terjemahannya tentunya saya bawa diskusi dengan BNPT. Waktu itu masih Pak Ansat Bae. Saya sering diskusikan dengan yang sekarang Ketua BNPT, ya, Pak Tito Karnavian. Dan saya masih siap untuk diskusi lagi. Jelas sekali di buku itu disebutkan, jelas sekali bahwa negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, Mesir, ya, Pakistan, termasuk Indonesia disebutkan secara eksplisit itu copy paste kebijakan Amerika di dalam urusan perang melawan teror. Tapi mereka yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka tertawa di dalam hati kalau kita tertipu dengan undang-undang yang mereka mau buat. Itu kan undang-undang hanya untuk lip service, supaya kita merasa aman. Tetapi bukan berarti tidak perlu kita tempuh. Usaha saudara-saudara kita dari Pushami, TPM dan yang lain-lain harus ditempuh. Setiap peluang di mana kita bisa menuntut hak kita melalui jalur apapun harus kita tempuh. Itu prinsip. Tetapi persoalannya kita jangan bingung diombang-ambingkan oleh pikiran mereka. Kita punya prinsip berpikir sendiri berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi ayo ikhwah, konsep deradikalisasi, konsep pendekatan dengan pendekatan lembut, ya, jangan lupa itu hanyalah bagian dari sebuah kejahatan besar yang intinya adalah seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 dan di dalam surat At-Taubah ayat 8-9. Banyak sekali kita mau lihat. Ini Allah yarham saudara kita Siono, Allah menerima sebagai syahid kama nahsabu wa la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Itu karena dia gugur. Ya, kemudian jadi momentum. Allah memberikan peluang kepada kita. Yang disiksa lebih buruk dari beliau tapi tidak mati, itu lebih banyak ya, ya. Saya pernah satu sel dengan seorang ikhwan, ya. Itu setiap berapa menit dia ke belakang buang air kecil. Saya tanya, saya ditemani oleh seorang ikhwan atau beberapa ikhwan dalam satu sel itu tidak lama ya ikhwan, ya. Setahun di Mabes Polri isolasi, hampir setahun di Polda Metro Reskrim isolasi, satu orang sendiri. Tapi beberapa bulan sebelum dipindah dari Polda Metro, ada ikhwan nih, kita satu sel, cerita ikhwan. Itu maaf, topi bajanya itu disetrum, coba. Padahal dibuka topi bajanya itu
Bagi seorang muslim sudah aib yang luar biasa disetrum topi baja. Bayangkan, banyak ini yang gugur sebelum Siono ini banyak. Saya bertanya kemana saudara kita Bashir, ya. Atau kita lebih kenal dengan Ustadz Patada, Allah yarham, rahimahullah. Tidak jelas kan sampai. Jadi sekali lagi ya, tetapi momentum ini baik untuk kita gunakan untuk melawan, ya, melawan itu dalam pengertian apa ini ya, menuntut hak kita, karena kita tidak memulai. Tetapi sekali lagi ya ikhwah, kalau tadi dikatakan bahwa masyarakat barat akrab kalau dengan kalimat perang melawan teror, war, sebenarnya tidak sepenuhnya, ya. Jadi masyarakat barat pun tidak sepenuhnya bisa menerima konsep perang melawan terorisme, ya. Walaupun alasannya tentunya bukan karena keberpihakan kepada Islam dan kaum muslimin, ya. Tetapi masyarakat barat tidak menerima sebenarnya. Ini ada satu tulisan yang bagus, perang yang salah. Perang melawan terorisme itu menurut para pengamat politik maupun para ahli militer di barat itu sebenarnya perang yang salah. Sebagian darinya saya coba kutip, ya. Yang pertama, pada bulan April 2007, itu baru beberapa tahun, 2007 itu 8-9 tahun yang lalu kan, pemerintah Inggris mengumumkan secara terbuka bahwa mereka meninggalkan penggunaan frase, ya, gabungan kata-kata maksudnya perang melawan teror, karena mereka merasa istilah tersebut kurang bermanfaat. Hari ini dijelaskan oleh Lady Eliza Manningham Buller, mantan kepala MI5, bahwa serangan 11 September adalah kejahatan, bukan tindakan perang. Jadi saya tidak pernah merasa akan bermanfaat jika kita merujuk istilah tersebut kepada perang melawan teror. Saya tidak ingin mengajak ikhwan-ikhwan sekalian untuk meyakini pernyataan ini. Hanya pernyataan ini menyimpulkan bahwa mereka pun bingung dalam urusan ini. Bayangkan orang yang bingung marah, kita jadi sasarannya. Oh, bisa masalah besar itu, ya kan? Orang bingung marah, ya kan? Kalau orang Solo kan enak, sing waras ngalah, ya kan? Tapi ini kan bukan urusan pribadi ya ikhwah. Ya, orang bingung marah, yang jadi sasaran Islam, bukan kaum muslimin saja, Islam, ya. Padahal Islam bagi kita, Islam itu harga mati bagi kita, ya kan? Harga mati. Karena apa? Hanya dengan jalan Islam kita selamat di dunia dan di akhirat. Kan itu keyakinan kita. Sesuatu yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat menjadi sasaran kemarahan orang yang bingung. Coba bayangkan, ya. Kalau saudara Abdurrahman Ayub mengatakan Abu Rusdan mengindoktrinasi kaum muslimin Solo, indoktrinasi ini amal soleh. Ya. Kemudian ini semua kan kita pakai data, ya, pakai data. Hanya saya tidak masukkan di PowerPoint seperti beliau, ya kan. Ini masih Ustadz angkatan 45 saya. Ya. Kalimatnya begini di sini. Kebingungan tersebut dilukiskan oleh memo yang ditulis oleh mantan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld. Apakah kita menang atau kalah dalam perang global melawan teror? Hari ini kita tidak punya alat ukur untuk mengetahui apakah kita menang atau kalah dalam perang global melawan teror. Selanjutnya, pada tahun 2013 silam, Dr. Bridget Rose Nolan yang pernah menjadi analis di CIA selama 1 tahun menulis
sebuah disertasi tentang sharing informasi di komunitas intelijen pasca serangan 11 September. Disertasi tersebut mengungkapkan bahwa banyak analis di CIA merasa kewalahan karena mereka sering tidak benar-benar yakin apa pekerjaan mereka. Coba bayangkan, orang mengambil keputusan, memberi usul yang hubungannya dengan nasib sebuah agama Islam dan nasib nyawa sekian miliar nyawa kaum muslimin, tapi dia tidak benar-benar yakin dengan pekerjaannya. Coba kita bisa bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang sadar ingin merusak tidak sebesar kerusakan orang yang bingung kemudian merusak. Ya. Coba kalau ini kemudian kacamata ini dipakai oleh BNPT, oleh Densus 88, kan jadi kacamata yang membingungkan. Orang bingung bawa bedil, coba bayangkan, kita bisa bayangkan. Ya. Kalau orang sadar kan ditepuk-tepuk pundaknya dia sadar. Eling mas, eling, kasih air minum, air putih. Sadar, ini orang bingung. Ya, saya lanjutkan. Dan merasa bahwa mereka hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh orang lain dalam organisasi tersebut. Salah satu analis yang diwawancarai dalam disertasi tersebut mengungkapkan kebingungannya dengan konsep perang melawan teror. Kita melakukan perang melawan teror. Apa arti sebenarnya dari perang ini? Coba bayangkan. Bagaimana Anda menjalaninya dari ke hari saat kita menjalani perang dingin? Saya pikir kita lebih yakin saat itu. Ada negara yang bisa kita tuju dan kita tahu bahwa kita sedang bertempur. Sekarang lebih seperti jaringan, tampak bukan negara lagi, dan sangat sulit untuk tahu bagaimana hasil dari memenangkan perang ini. Bingung, bayangkan. Saya lanjutkan kalimatnya pakai kebingungan. Kebingungan yang dialami oleh para analis di CIA ini mencerminkan paradoks dalam perang melawan teror. Ya. Paradoks itu sesuatu yang berseberangan, ya. Amerika melakukan peperangan namun tidak ada tujuan yang jelas. Ada musuh namun mereka lebih sebagai sebuah jaringan dibanding sebagai sebuah entitas, ya, kelompok manusia. Ada tujuan namun tidak ada cara yang jelas untuk mencapai kemenangan. Tujuannya satu, sekali lagi, yaitu untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Tapi tidak ada ukuran yang bisa dipakai, ya. Jadi sudah dua persoalan. Kemudian persoalan berikutnya saya akan coba apa kesimpulan yang diyakini oleh orang-orang yang ada di kalangan pengambil kebijakan perang melawan terorisme itu. Apabila ada aturan-aturan yang bersifat universal, tidak usah melalui Al-Quran As-Sunnah, ada aturan-aturan yang bersifat universal yang tidak dipatuhi. Apa akibat yang akan ditimbulkan? Ini keyakinan mereka sendiri. Ya, saya bacakan di sini. Perlindungan HAM adalah sebuah persyaratan utama dan legal dalam operasi kontra terorisme. Ia integral itu menyatu dengan kesuksesan kampanye anti teror itu sendiri. Terorisme tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan peralatan militer atau keamanan saja. Perang melawan teror membutuhkan penguatan kembali atas nilai-nilai hak asasi dasar manusia, bukan dengan mengabaikannya, sebagaimana yang terjadi saat ini di berbagai belahan dunia. Sudah diakui sendiri, ya. Ironinya di negara-negara
yang ya mengaku sebagai pelopor Islam, ya katakanlah ya, di negara-negara Arab malah paling peraturannya ini paling buruk. Kalau peraturannya sudah buruk, pelanggaran terhadap peraturan lebih buruk lagi. Saya lanjutkan, represi dan pelanggaran HAM justru akan memicu lahirnya ekstremisme baru. Sekarang subur, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen PBB dalam debat terbuka di Komite Kontra Terorisme Dewan Keamanan PBB tahun 2002, menciptakan keamanan dengan mengorbankan hak asasi manusia adalah sebuah pandangan yang sempit, kontradiktif, dan dalam jangka panjang justru akan melahirkan kekalahan. Yakin ini ayo ikhwah, Sekjen PBB sudah membuat satu analisa. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dasar, dalam tanda kutip kaum mujahidin, yang oleh mereka disebut sebagai kaum teroris, itu hanya akan melahirkan kekalahan bagi mereka. Maknanya akan melahirkan kemenangan bagi jihad dan mujahidin. Mereka tahu. Kalau mereka optimis, kenapa kita tidak optimis? Ya. Tetapi sekali lagi, bahwa cara untuk memperjuangkan itu, wasailnya, sarana prasarananya harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini penting, kita jangan kemudian tertipu mengikuti cara mereka melanggar perjanjian, melanggar tatanan, aturan dan sebagainya. Tidak benar. Ini persoalan mendasar. Kemudian dilanjutkan di sini, Komite Menentang Penyiksaan pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengingatkan bahwa seluruh negara harus memastikan bahwa respon mereka atas ancaman terorisme internasional harus selaras dengan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Semuanya hari ini ya ikhwah, ya, penyiksaan itu semuanya kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Semuanya. Sakit, dengan pertolongan Allah banyak ikhwan yang bisa menahan. Hartanya diambil, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala banyak ikhwan yang bisa sabar. Tapi yang kita paling tidak bisa sabar adalah ikhwah, kita dimaki dengan kalimat anjing dan babi. Ya. Saya katakan pada waktu di hadapan Boy Rafli, sekarang menjadi Kapolda Banten, bintang 1 sekarang, ya, bintang 1. Dulu Melati 2 masih bintang 1. Saya katakan seluruh perkataan dan perbuatan Anda yang menyakitkan saya bisa maafkan, kecuali satu hal, yaitu Anda mengatakan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saya dan ikhwan-ikhwan sebagai anjing dan babi. Saya akan tuntut sampai di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala. Diam. Masih ada hidup orangnya, dan saya sudah sampaikan di hadapan mereka pada waktu diskusi dengan BNPT, ketika masih mereka menerima dialog, ya. Tapi ketika dalam dialog itu mereka tidak punya argumentasi, sekarang tidak ada dialog, ya kan? Sekarang fitnah searah. Ya. Moga-moga ada yang mendengar. Saya yakin ada yang datang dan mendengar, dan saya harapkan buka lagi dialog. Mari. Mari kita dialog lagi. Saya sudah berikan ini. Saya berikan ini kepada mereka. Saya berikan ini kepada mereka. Termasuk Social Science Against Terrorism, saya bawa terjemahannya. Mari. Pikiran Anda persis seperti ini saya katakan. Mari ya lewa kita pikirkan. Anda di atas angin dari segi ayat, Anda di atas angin dari segi
Kalau saya katakan universal justice, keadilan universal, dan Anda di atas angin ketika Sekjen PBB pun ikut mendukung moral bahwa Anda akan mencapai kemenangan dengan segala kesabaran Anda. Apalagi sekarang kita punya ikhwan-ikhwan yang baru, ya, ini darah segar kan. Iya betul. Banyak orang-orang dari luar ini setiap kali pengajian yang Anda selenggarakan itu, yang hadir itu rata-rata kepala 2, kepala 3, yang kepala 5 dan kepala 6 itu 1-2, dan itu pun hanya umurnya saja yang kelihatan tua katanya gitu. Mereka tidak pernah menjadi pensiunan. Tapi ada pengajian-pengajian yang ramai, tapi pengikutnya itu para pensiunan, manula, betul-betul manula dalam pengertian yang hakiki. Semangatnya sudah tua, ya kan? Itu yang membuat mereka hati-hati. 1.500, 2.000 pemuda mendengarkan indoktrinasi di masjid. Ya. Nanti kan begitu yang keluar, paling tidak ditelepon nanti begitu. Indoktrinasi. Oh iya, indoktrinasi ini amal soleh saya katakan. Sebab apa ya lewat sekali lagi, tapi semangat seimbang dengan langkah-langkah yang rasional, harus begitu. Saya akan bacakan beberapa, tadi sudah disinggung sedikit, tetapi lebih banyak kepada masalah yaitu ketidakjelasan definisi terorisme dan aksi teror. Ya. Sebenarnya tidak hanya satu, saya akan bacakan banyak hal di sini. Human Rights Watch ya, merilis beberapa elemen dalam undang-undang anti terorisme yang ada di negara-negara Arab, di Amerika maupun yang ada di Eropa Barat dan ada di Indonesia serta Asia Tenggara pasca peristiwa 11 September yang berpotensi melanggar HAM. Banyak yang berpotensi melanggar HAM. Yang pertama yaitu definisi kabur tentang terorisme dan aksi teror. Sampai sekarang, sampai diskusi terakhir ya Lewa, belum setahun yang lalu BNPT Densus 88 belum tahu apa itu definisi terorisme, belum tahu. Mari Pak kita membuat kalimatun sawa, sampai saya katakan begitu. Ya, kalimat yang sama, apa itu terorisme? Supaya jelas, sayakah yang teroris atau Bapak? Ya kan, supaya jelas. Sebab kalau kita sama-sama tidak teroris, kita mesti satu barisan. Ya kan? Mari. Tapi tidak pernah jelas sampai hari ini ya ikhwan. Sampai 2 hari yang lalu saya telepon ya. Gimana sih ini, sudah mau direvisi tapi tidak jelas. Setelah peristiwa Siono ini kan ada yang menuduh Akhi Siono rahimahullah ini Panglima Neo JI. Loh kalau dia panglimanya akhirnya siapa? Ente katanya gitu. Seumur hidup saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jadi amir lah. Jadi imam sholat aja sudah meredek saya akan menjadi amir. Yang kedua, penyematan organisasi teroris dan kriminalisasi atas para anggotanya. Ini tidak ada aturannya ya Lewan. Tiba-tiba hasil masuk. Tiba-tiba saudara kita Ustaz Bambang Sukirno didaftar. Ya. Itu kan kacamata Amerika yang rumusnya surat Al-Baqarah ayat 217 itu. Kemudian kacamata itu dipinjam persis oleh pemerintah Indonesia. Itu persoalan.
Ini soal keberpihakan. Bahasa kita soal al-wala wal bara. Dan itu akidah, usul. Ya. Orang salah dalam urusan al-wala dan al-bara, maka dia bisa keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, dukungan material pada terorisme dan organisasi teroris menjadi tidak jelas. Ini judulnya bagus, ya, bagus itu maksud saya. Ada rilis Samina Januari 2016 yang membahas tentang ini. Judulnya persis, perang pun ada aturannya. Hanya Samina menyorot pada dua hal, yaitu tenaga medis dan bantuan sosial. Ureannya banyak, tapi saya singkat saja. Yang tadi ketiga ya itu ya. Kemudian yang keempat, pembatasan kebebasan berekspresi. Wacana itu sudah disampaikan, ada yang disebut dengan hate speech, ya. Apa itu? Ucapan yang menyebarkan kebencian. Wah, itu tiap hari ya memang kita menjadi sasaran. Tapi kita yang mau disasar oleh undang-undangnya, coba. Kan tiap hari mereka itu baru kalimat teroris, ya, tidak pakai terduga. Pakai terduga saja itu sudah menghinakan, ya. Ini mau dibatasi. Kalau orang beramal soleh dengan mendoktrinasi, bahasa mereka kita pinjam, saya setuju misalnya. Kalau orang beramal soleh mendoktrinasi orang beriman, orang Islam untuk memahami dengan benar kalimat jihad dan menuntun dengan benar bagaimana alif bataknya jihad, kemudian dia akan dianggap sebagai itu tadi, menyebarkan kebencian. Itu namanya membatasi kebebasan berekspresi, ya. Sementara orang boleh seenaknya sendiri, ya. Ekspresi yang kita lihat setiap hari di dalam kehidupan mereka itu, ya kan, seenaknya sendiri. Kalau harus diambil contoh, tidak cukup majelis kita tiap hari setahun, tiap hari setahun, 24 jam, tidak cukup. Sebab apa? Keburukan itu muncul terus, ya, muncul terus. Kemudian yang kelima, perluasan kewenangan polisi, termasuk kewenangan untuk menahan tersangka tanpa tujuan, membatasi akses mereka kepada penasihat hukum, ya. Diskusi yang mestinya beliau jadi ketua panitia dan moderator di Grand Alia beberapa waktu yang lalu, yang dihadiri oleh Imparsial, Komnas HAM, kemudian Komisi 3 DPR, ya. Saya sampaikan kepada majelis, khususnya kepada Komisi 3 DPR, satu saja Pak, kalau Bapak bisa mengusahakan, saya akan menjadi juru bicara kepada masyarakat atau publik supaya masyarakat percaya kepada DPR lagi dan lagi. Apa itu? Yaitu kalau Bapak bisa mengegulkan dan mengontrol tentunya undang-undang yang baru nanti yang tentang anti terorisme, itu memasukkan pasal bahwa orang yang terduga, ya, teroris itu boleh dan dijamin ada pengawasan, didampingi oleh pengacara sejak awal dia ditangkap. Sudah selesai. Sejak awal dia ditangkap, dia boleh didampingi oleh pengacara, dan pengacara itu pilihan bebas dirinya atau keluarganya. Sebab mereka bisa membuat macam-macam. Kalau dulu zaman Orde Baru ada yang namanya komando jihad bayangan, ya. Hari ini di kepolisian ada yang disebut dengan TPM palsu, asli tapi palsu. Bingung Pak Ahmad Mihdan, Pak Mahendra Data bingung, ini TPM apa ini? Ikhwan-ikhwan yang hadir di pemakaman atau menjaga rumah Hafiz-Siono sebelum jenazah datang bisa merasakan itu, ya kan? Nah, kemudian di sini
sub pembahasannya penangkapan penggeledahan tanpa surat perintah. Jelas tadi sudah disinggung oleh beliau. Penggeledahan secara acak di area yang telah ditetapkan, bahkan perampasan dan tidak menjadi barang bukti, tidak dikembalikan, banyak sekali, ya kan? Perluasan kewenangan pengawasan, perluasan kewenangan untuk merampas dan menanyai. Ini sub 5. Kemudian yang keenam, penambahan waktu penahanan pra peradilan. Itu tadi KUHAP mengatakan 1 kali 24 jam. Undang-undang anti terorisme 2003 ya, menambah menjadi 7 kali 24 jam. Usulan revisi maunya antara 21 sampai 30 hari. Tapi sekali lagi ayo ikhwah, saya juga sudah sampaikan kepada Komisi 3 DPR, itu mau pakai KUHAP, mau pakai undang-undang yang 2003, atau mau revisi, atau mau apa lagi, itu selama ini tidak pernah diterapkan undang-undang itu kepada seorang mukmin. Tidak pernah. Kepada bapak-bapak atau siapapun yang hadir dan merasa berpihak kepada undang-undang, mari kita diskusi secara terbuka. Kemudian saya lanjutkan. Yang ketujuh, penahanan tanpa boleh berhubungan dengan orang lain. Ya, incommunicado detention istilah mereka. Pembatasan akses pada penasihat hukum, ya, rumit sekali. Sampai TPM Pak dan hari ini, nanti sajalah kalau sudah proses persidangan baru, satu cabut BAP, yang kedua ganti penasihat hukum. Tapi dari proses penangkapan sampai kepada proses P21, kesulitan TPM untuk masuk. Sekarang ada usaha dari ikhwan-ikhwan Pusami untuk mendampingi para ikhwan-ikhwan terduga teroris. Ya Pak, bayangkan kalimat itu menyakitkan hati, ya kan? Itu sejak dari awal penangkapan sampai P21 diserahkan kepada TPM, ada koordinasi. Walaupun Pusami sendiri juga mempunyai tenaga-tenaga untuk bisa mendampingi sampai ingkrah, ya, sampai punya ketetapan hukum dalam hukum mereka. Kalimat dalam hukum mereka itu harus diterangkan, ya kan? Harus diterangkan. Kemudian menunda pemberitahuan kepada pihak keluarga, ya, dan seterusnya. Yang kedelapan, mengurangi akuntabilitas pihak kepolisian, ya. Ketentuan yang secara eksplisit memberi kekebalan pada aparat keamanan, subnya ini. Ya. Polisi itu kalau salah tangkap itu terus gimana? Makanya yang ke-9 disebutkan mengurangi hak untuk menggugat penahanan. Sekarang susahnya bukan main ini, ya, susahnya bukan main. Saya bisa bayangkan kalau Allah yarham Munir urusannya saja belum selesai sampai hari ini. Bayangkan urusan Munir, walaupun urusannya prinsip menurut keyakinannya, tapi jelas bukan urusan jihad, jelas bukan urusan al-wala wal bara, jelas bukan urusan akidah. Cara yang ditempuh itu mengikuti jalur hukum yang sama-sama disepakati antara pihak kontras dengan pihak aparat. Kalau kita kan kita jujur saja, ya kan, kita tidak sepenuhnya bisa mengikuti jalur hukum yang ditempuh oleh pihak aparat, ya kan, karena ada beberapa hal yang secara fundamental kita tolak, kan itu jelas. Kita harus jujur. Jujur itu menempatkan kita pada posisi yang benar, ya ikhwan.
Anda mujahid, bukan pejuang kemanusiaan saja. Ya. Sebab pejuang kemanusiaan belum tentu mujahid, tapi kalau mujahid pasti dia pejuang kemanusiaan. Saya lanjutkan sedikit. Selain beberapa undang-undang kontraterorisme yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terdapat beberapa praktek kontraterorisme, praktek ini ya, yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Di antaranya penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, kejam dan merendahkan. Saya sudah contohkan. Ini diuraikan bagus sekali. Yang kedua, penahanan yang sewenang-wenang sebagai akibat dari pengawasan dan intelijen yang berlebihan. Tiga, diskriminasi dan profiling yang cenderung rasis. Nah, itu tadi sudah disebutkan. Dalam 3 dekade terakhir ini, dulu pembahasan terorisme masih lebih luas. Tapi dalam 3 dekade terakhir ini, sejak jihad Afgan, ya, itu pembicaraan tentang terorisme selalu menunjuk kepada Islam dan kaum muslimin. Dan itu dimulai dari buku-buku mereka, literatur mereka. Kemudian yang keempat, pelanggaran atas hak untuk hidup. Contoh yang paling jelas, Saudara Siono. Contoh yang paling jelas, walaupun tidak satu-satunya contoh. Contoh yang paling jelas. Inilah ya ikhwah, mari kita renungkan bersama. Tetapi sekali lagi kita harus sadar posisi kita sebagai mukmin, ya. Dan apa perlakuan orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin terhadap orang yang mempunyai iman dan mencoba untuk mempertahankan imannya. Posisinya jelas, tidak pernah bingung. Undang-undang yang mereka buat, yang mereka klaim sepihak sebagai kesepakatan bersama, ya, itu kan harus dikonfirmasi dengan undang-undang Al-Quran, dikonfirmasi dengan sunnah, dikonfirmasi dengan kodifikasi undang-undang dalam perjalanan kaum muslimin yang lalu, ya. Tasyri' al-jinai harus dicocokkan, kan? Di sini persoalan kita harus, sekali lagi saya sangat sepakat, setiap peluang untuk membela hak kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita harus mempunyai satu kesadaran yang kuat tentang posisi kita. Kita mempunyai kesadaran yang kuat tentang tabiat orang-orang kafir, dan bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk menghadapi tabiat-tabiat itu. Pertanyaannya tentunya kan, kenapa kita didolimi selama ini? Karena kita lemah, ya. Orang didolimi itu karena qalilum mustadafuna fil ard, satu, ya, karena dia sedikit dan tertindas di muka bumi. Kita mayoritas, ya, tapi tertindas. Buktinya apa? Umat Islam di Indonesia itu tertindas, buktinya satu, ya, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, muka-muka Allah mengampuni beliau, sebelum tarojuk itu menjelaskan bahwa kaum muslimin ini tertindas. Tandanya 3. Satu, yaitu al-qada'u ala masadiri quwwatil muslimin. Sumber-sumber kekuatan kaum muslimin ini dikuasai oleh musuh. Sumber kekuatan kaum muslimin itu apa? Beliau menyebut 3 saja. Satu, yaitu kekuatan sumber daya manusia, al-bashar. Sebagian besar kaum muslimin mengaku Islam, tapi siap untuk berperang melawan Islam. Anjing, bukan siap berperang membela Islam. Anjing, dirusak pemahaman dinnya. Maka Syekh Osama bin Laden rahimahullah menetapkan perang generasi keempat itu adalah perang pemikiran, bahasa beliau. Kita harus merubah pemikiran umat dari jihad fobia menjadi jihad mania. Coba.
Kita harus memberi kesan kepada umat bahwa mujahid itu adalah makhluk yang paling lembut, paling khusyuk, ya. Menarik sekali, ya kan? Yang kedua dalam urusan yang pertama, yaitu sumber kekuatan yang diambil oleh Barat, yaitu sumber daya alam. Ada satu video yang bagus, bagaimana minyak di negeri-negeri Timur Tengah di Teluk, negara-negara Teluk termasuk Saudi, diambil oleh Amerika, ditukar dengan kertas bergambar, istilahnya kertas bergambar, ditekeni United States, ya, dolar, ya, digambar. Minyak itu disimpan, bisa dipakai. Kertas itu kalau dibakar tidak ada maknanya. Dengan satu statement dari pemerintah Amerika bahwa pecahan dolar 100 dolar yang dicetak tahun 88 tidak berlaku lagi, tidak ada gunanya lagi, sudah. Itu ada videonya, bagus kan? Sumber daya alam. Saudi sepanjang sejarahnya tahun ini berhutang, menerbitkan surat utang, ya kan? Padahal ada 100.000 lebih tentara Amerika yang ada di Jazirah Arab itu setiap hari mereka makan, ya. Bukan memberi makan, setiap hari mereka diberi makan. Kesenangan, biaya kesenangannya jauh lebih besar daripada biaya makannya. Anda bisa baca di bukunya siapa itu tadi? Craig Unger itu tadi. Ya, kalau dianggap kita membaca tulisan Syekh Zafar Hawali, waktu Kissinger katanya itu orang mengatakan itu tulisan itu subjektif sekali. Sudah kita baca tulisan mereka untuk perbandingan, bukan mengabaikan. Yang ketiga adalah persatuan kaum muslimin yang dirusak, yaitu dengan memasukkan penyakit yang namanya nasionalisme dan demokrasi, ya. Tokoh nasionalisme Arab itu disebut dengan Prince of Arabia, Prince, putra mahkota. Itu tokoh nasionalisme, itu orang Inggris, Lawrence, ya. Itu bibitnya dari situ, ya. Nasionalisme Arab ditanamkan oleh dia untuk melawan kekhalifahan Turki Utsmani. Puji Tuhan bahwa perjuangan menanamkan nasionalisme Arab berhasil saya kerjakan tanpa mengorbankan satu tentara Inggris pun. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua bahwa kaum muslimin itu tertindas, apa ya tanda yang kedua? Sistem pemerintahan atau politiknya itu tidak mengikuti sistem pemerintahan Islam, ya. Sistem pemerintahannya menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian yang ketiga, sistem perundang-undangannya tidak mengikuti sistem perundang-undangan Islam, ya. Jelas Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan sebagainya. Sekarang masih bagus. Tahun 80 berapa 3 itu ujian P4, ya, semester 1 di perguruan tinggi. Itu soal pertama, ya kan? Sumber daripada segala sumber hukum adalah 1. Undang-Undang Dasar 45, 2. Pancasila, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. KUHP.
Anda akan menjawab apa sebagai seorang muslim? Sumber daripada segala sumber hukum adalah sudah multiple choice. Dengan alasan apapun, walaupun Anda dengan sekedar berkorban seekor lalat pun tidak boleh itu kalau sudah urusannya ke situ. Ini ayalehlah kita tertindas dengan bukti 3 ini, ya kan? Hebat Anda kan mayoritas tertindas karena lemah. Kenapa Anda lemah? Karena Anda tidak punya kekuatan, kan gitu saja. Sementara orang kafir itu bahasa paling mudahnya la ya'rifunana illa bil lughatil wahidah wa ya lughatul quwwah. Orang-orang kafir itu tidak pernah bisa memahami kita kecuali dengan satu bahasa kekuatan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa arhamur rahimin. Saya kembalikan kepada Ustaz Mas'ud sebagai moderator. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba